Aparat Polres Rembang, Jawa Tengah membekuk pasangan suami istri yang diduga terlibat pemalsuan dokumen. Motifnya supaya sang istri bisa menikah lagi dan mendapatkan uang tambahan dari suami baru untuk membayar utang. Sepasang suami istri ditangkap kepolisian Polres Rembang, Jawa Tengah karena telah memalsukan dokumen pribadi. Pelaku pria merupakan seorang pegawai ASN, sementara istrinya merupakan kepala di sebuah sekolah taman kanak-kanak. Dalam aksinya, pelaku mencari korbannya di media sosial dan mengajak menikah korbannya agar mendapatkan tambahan uang. Untuk membayar utang. Untuk mengelabui korbannya, para pelaku memalsukan dokumen pribadinya dengan dokumen orang lain. Kejadian berawal pelaku membolehkan istrinya menikah lagi agar mendapatkan pemasukan tambahan untuk membayar utang. Kemudian istrinya berkenalan dan berpacaran dengan seorang laki-laki di media sosial. Setelah berpacaran, istri pelaku dan pacarnya sepakat untuk menikah. Kemudian pelaku serta istrinya merancang pemalsuan dokumen. Data istrinya diganti dengan identitas wanita tetangganya berinisial IC. Setelah istri pelaku menikah dengan kenalannya, kasus itu terbongkar. Karena wanita pemilik identitas sebenarnya mengetahui datanya di KUA ternyata sudah menikah, padahal dirinya belum pernah menikah. Merasa identitas pribadinya disalahgunakan, IC melapor ke Polres Rembang. Mengetahui perbuatannya terbongkar, para pelaku kabur ke Bali, hingga akhirnya keduanya berhasil ditangkap. Atau tersangka ini adalah perangkat desa dan korban juga di desa tersebut. Jadi data si korban ini diambil oleh pelaku laki-laki ini. Itu mendapatkan ke KUA menikahkan istrinya. Nikahnya resmi atau dokumen akte nikahnya asli, sah, tapi syarat-syarat untuk membuat dokumen ini atau syarat-syarat untuk melakukan pernikahan ini yang dipalsukan. Atas kasus ini, tersangka suami istri mendekam di sel Mapolres Rembang. Keduanya dijerat pasal pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Pemirsa, hati-hati dengan pria tampan bergaya mapan. Di Semarang, Jawa Tengah, 10 wanita tertipu seorang pemuda yang penuh gaya dan pesona. Pelaku mengincar wanita mapan dengan iming-iming menikahi korban. Bermodalkan menyerahkan uang puluhan juta rupiah. Petualangan Yandi menebar pesonanya berakhir sudah. Pemuda 28 tahun ini ditangkap Satreskrim Unit Ekonomi Polrestabes Semarang karena menipu 10 orang janda muda dan mapan di Semarang. Pemuda dengan 5 nama samaran ini beraksi dengan iming-iming menikahi para korban. Untuk meyakinkan korban, pelaku selalu tampil mewah dengan mobil sewaan dan mengaku bekerja di perusahaan ternama. Nggak pakai sarana apa-apa, cuman menjanjikan untuk dinikahi aja. Rayu. Kamu punya mobil loh, pakai mobil loh? Mobil rental. Nah, itu untuk sarana untuk mempermobil itu ya? Iya. Biar percaya bahwa kamu kaya gitu ya? Iya. Dalam setiap aksinya, pelaku menggunakan aplikasi jodoh untuk mencari pelaku. Pelaku khusus menyasar janda muda dan mapan sebagai target penipuan. Setelah 1 bulan pendekatan, pelaku merebut hati para korban dengan janji menikahinya. Selama proses berpacaran, pelaku meminta uang untuk modal usaha kepada para korban. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar menyatakan, setiap korban yang diajak kencan rela menyerahkan uangnya dari mulai 10 hingga 80 juta rupiah. Mereka berkenalan dengan para korbannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, setelah berkenalan itu biasanya dilanjutkan dengan hubungan yang lebih intens melalui japri-japrian, tukar HP, tukar alamat, ketemu secara fisik, mungkin ngajak makan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Butuh uang karena istri hamil, seorang pria di Yogyakarta menipu wanita pekerja di Yayasan Amal. Korban diperdaya hingga jatuh cinta. Namun setelah korban menyerahkan kehormatannya, pelaku kabur dan menggadaikan sepeda motor korban. Iwe, pria 30 tahun ini berurusan dengan Polsek Sleman, Yogyakarta setelah dilaporkan karena menggadaikan sepeda motor kekasihnya. Tidak hanya menggadaikan motor, residivis kasus judi yang sudah beristri ini ternyata juga menipu korban yang bekerja di Yayasan Amal dengan dalih butuh uang. Awalnya pelaku berkenalan dan sering mengunjungi korban yang sedang bekerja. Pelaku yang berpura-pura sering menyumbang untuk Amal membuat korban simpati dan jatuh cinta. Pelaku dan korban akhirnya menjalin hubungan. Korban yang tidak sadar ditipu bahkan rela menyerahkan kehormatannya ke pelaku. Korban yang sudah terlanjur percaya kemudian menyewakan pelaku sepeda motor. Namun pelaku tak kunjung kembali dan menghilang lalu menggadaikan sepeda motor tersebut senilai 6 juta rupiah. Awal mula pertemuannya mereka berteman, kemudian semakin dekat pelaku sambil merayu korban, kemudian mereka berpacaran, kemudian sempat tinggal di satu kos, satu kamar, kemudian dengan bujuk rayunya pelaku meminta korban menyewa sebuah motor. Saya nggak ngaku tidak, mas. Saya ngaku masih ada ikatan, tapi kita pisah aja. Padahal anak berapa? Kenapa? Punya anak berapa? Nggak punya, masih saat ini posisi hamil. Istrimu hamil berarti? Iya, Pak. Berarti saya punya pikiran kayak gitu tanggal 5 Mei, tanggal 6 sudah saya bawa. Itu nyewanya berapa per harinya itu rental motor? Ini 80 ribu. Kalau punya pikiran itu kenapa? Ya, saya sudah nggak punya apa-apa lagi, mas. Dari tangan pelaku polisi menyita barang bukti, diantaranya ponsel dan kartu ATM. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Sleman dan terancam tidak bisa menemani istrinya melahirkan anak pertamanya. Pelaku dijerat pasal penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kecanduan judi online, seorang pemuda di Sragen, Jawa Tengah memperdaya 2 janda kaya raya dengan menjalin hubungan spesial. Para korban terbuai bujuk rayu pelaku yang berjanji akan menikahi tak curiga meminjamkan mobilnya. Dan oleh pelaku, mobil-mobil tersebut justru digadaikan untuk modalnya berjudi. Yusuf Matulendi terancam masuk penjara selama 4 tahun akibat kecanduannya bermain judi online. Pasalnya untuk memenuhi kebiasaannya itu, pemuda 31 tahun ini memperdaya 2 wanita yang berstatus janda dengan banyak harta. Dengan keahliannya merayu, korban tidak sadar telah menjadi target penipuan pelaku. Motif pelaku dengan lebih dulu menjalin hubungan asmara dengan korban. Setelah memadu kasih beberapa lama, pelaku merayu akan menikahi korban. Korban pun terperdaya dan memberi kepercayaan kepada kekasihnya hingga tanpa curiga meminjamkan 2 mobilnya kepada pelaku. Namun oleh pelaku, kendaraan korban digadaikan sebesar 20 juta rupiah dan digunakan untuk bertaruh di area judi online. Korban yang curiga mobilnya tidak kembali berusaha menanyakan kepada pelaku namun tidak pernah mendapat jawaban. Korban kemudian melaporkan kekasihnya kepada polisi atas tuduhan penipuan. Dari hasil penyelidikan polisi, perbuatan pelaku bukan kali pertama terjadi. Korban sebelumnya, seorang janda kaya asal Banyumas, juga menjadi korban dan kehilangan 1 unit mobilnya lantaran digadai pelaku. Milik korban ini berhasil dikuasai oleh tersangka oleh pelaku dengan bujuk rayu dan kemudian setelah dalam penguasaannya digadaikan. Dan ternyata pada saat penyelidikan, interogasi, didapati pula 1 lagi kendaraan Agya atau Toyota Agya, yang mana korbannya merupakan salah seorang perempuan yang berada di Banyumas. Laporan polisinya ada di Banyumas, namun untuk kendaraannya kita temukan di... Tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Peristiwa sebaliknya terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan, pemirsa. Seorang ibu, 2 anak mengelabui pemuda, di mana keduanya sudah merencanakan pernikahan. Berdalih meminta uang mahar sebesar 17 juta rupiah, pelaku kemudian menghilang sebelum akhirnya terciduk polisi.
Janda 2 anak ini ditangkap unit reserse kriminal Polsek Kuara Selatan karena menipu seorang jejaka. Modusnya membuat akun Facebook dengan nama palsu dan memasang foto profil gadis cantik. Setelah berkenalan dengan seorang jejaka dan berkencan di dunia maya cukup lama, pelaku mengajak korban menikah. Namun dengan syarat, korban harus mentransfer uang sebesar 17 juta rupiah sebagai maharnya. Setelah uang diterima, pelaku menghilang dan menggunakan uang penipuan untuk foya-foya. Kasus keberapa ini, Bu? Baru ini, Pak. Tidak ada yang lain, Bu? Itu berapa lama Miki kenalan dengan si itu? Bulan 2. Tertangkapnya pelaku ini buntut dari pengaduan korban yang merasa tertipu dengan kekasih yang dipacarinya di dunia maya. Korban sendiri mengatakan bahwa tujuan untuk mentransfer uang kepada pelaku yaitu digunakan untuk acara lamaran pernikahan. Tersangka merekam di rumah tahanan Polsek Kuara Selatan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Komplotan perampok toko emas di Medan, Sumatera Utara berhasil diamankan setelah menjadi buron selama hampir 1 bulan. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.